Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Rizky Ritonga. Di sini kami akan menjelaskan tentang sel prokariot dan eukariot. Diserahkan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah biologi sel, dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI. Disusun oleh kelas 1B kelompok 6 yang beranggotakan Jakira, Ahmad Mawardi, Nafatia Rizka, Sakinah, Lutfia Suja, Syahrija Rizky Ritonga. Program Sarjana, Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muslim Nusantara, Al-Wasliyah, Medan 2022. Sebelum melanjutkan presentasi, ada baiknya kita membacakan Quran Surah As-Saff ayat 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Definisi sel. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Eukariot. Sel eukariot adalah sel yang memiliki membran inti sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dan sitoplasma. Juga mengandung organel lain selain nukleus. Organel adalah struktur dan sitoplasma yang melakukan pekerjaan tertentu dalam sel. Organel yang disebut mitokondria, misalnya, menyediakan energi untuk sel, dan organel yang disebut zat vakuola merupakan tempat penyimpanan pada sel. Organel memungkinkan sel-sel eukariotik untuk melaksanakan fungsi lebih banyak dari sel prokariotik. Struktur sel eukariot. Dalam beberapa hal, sel menyerupai kantong plastik penuh dengan cairan seperti jeli. Struktur dasar adalah membran plasma diisi dengan sitoplasma, seperti jeli yang mengandung campuran buah. Sitoplasma sel juga mengandung berbagai struktur, seperti nukleus dan organel lainnya. Berikut bagian-bagian dari sel eukariot. Yang pertama ada membran sel atau selaput plasma, yaitu selaput selektif permeabel, artinya hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma. Yang ketiga sitoskleon atau rangka sel yang tersusun atas 3 jenis serabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermediar. Yang keempat ada nukleus, merupakan organel terbesar di dalam sel yang berperan penting pada sel sebagai pengendali kegiatan sel. Yang kelima ada retikulum endoplasma, merupakan organel yang tersusun oleh membran yang terbentuk seperti jala dan berfungsi sebagai saluran penghubung antara nukleus dengan bagian luar sel. Yang keenam ada ribosom, yaitu bagian terkecil dari sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang ketujuh, kompleks Golgi, yaitu mempunyai hubungan erat dalam sekresi protein sel. Yang kedelapan ada lisosom, merupakan membran kantong kecil yang berisi zim hidrolitik atau lisosom. Kesembilan ada badan mikro, yaitu berisi enzim katalse. Yang kesepuluh ada mitokondria, yang berfungsi dalam oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenesi,
fosforilisasi oksidatif dan sistem elektron. 11 ada kloroplas yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ke-12, peroksisom merombak H2O2 yang bersifat racun bagi sel. Dan yang terakhir, ada vakuola, tempat penyimpanan cadangan makanan dan zat sisa metabolisme. Ciri-ciri sel eukariot. Yang pertama, sel eukariot memiliki membran inti. Yang kedua, sel eukariot terdapat pada organisme uniseluler seperti protista maupun multiseluler seperti jamur, tanaman, dan hewan. Sel prokariotik memiliki organel seperti retikulum endoplasma, mitokondria, dan lisosom. Dan yang terakhir, inti sel terpisah dari sitoplasma dengan membran inti. Selanjutnya, pengertian sel prokariot. Kata prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pro yang berarti sebelum, dan karion yang artinya inti atau nukleus. Tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah nukleoid dengan bagian selnya. Sel prokariotik merupakan organisme yang dapat hidup dengan memanfaatkan lebih banyak sumber energi dibandingkan dengan organisme hidup lainnya. Organisme ini dapat hidup pada habitat yang ekstrim. Contohnya pada sumber air panas atau laut dengan kadar garam yang tinggi. Organisme prokariotik tidak memiliki inti sel dan mempunyai organisme internal sel yang sederhana. Prokariotik dibagi menjadi dua kelompok besar yang meliputi hampir seluruh jenis bakteria dan archaea. Genom prokariotik terdiri dari kromosom tunggal yang melingkar tanpa organisasi DNA. Selanjutnya, struktur sel prokariot. Yang pertama, dinding sel, terdiri atas peptidoglikan, lipid, dan protein. Yang kedua, sitoplasma, terdiri atas air, nutrisi, lemak, protein, mineral, serta enzim-enzim. Yang ketiga, mesosom, merupakan pelekukan ke dalam atau invaginasi dari membran plasma. Terdapat pada membran plasma yang melekuk ke dalam membentuk organel sel mesosom. Yang keempat, membran plasma, merupakan selaput tipis yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya, terdiri atas lemak dan protein. Yang kelima, nukleoid, bahan inti dari bakteri yang tersusun dari DNA yang membentuk kromosom tunggal dan sirkuler. Pada bakteri tertentu, terdapat DNA sirkuler yang ukurannya lebih kecil dan berada di luar kromosom yang disebut plasmid. Yang keenam, organel. Organel yang terdapat dalam sel-sel prokariotik adalah ribosom yang tersusun dari RNA dan protein. Ribosom merupakan tempat sintesa protein. RNA berfungsi membawa kode-kode genetika sesuai pesanan DNA. Yang ketujuh, flagellum. Terdapat pada beberapa jenis bakteri, tersusun dari protein flagelin dan fungsinya untuk pergerakan. Yang kedelapan, pili atau fimbriae, berukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagel. Pili hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron, dijumpai pada bakteri bergerak maupun yang tidak bergerak. Fungsinya untuk melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan yang merupakan sumber nutrien. Adapun ciri-ciri sel prokariot yaitu sel prokariotik belum memiliki membran inti. Yang kedua, sel prokariotik sebagian besar terdapat pada organisme uniseluler. Yang ketiga, sel prokariotik tidak memiliki organel seperti retikulum endoplasma, mitokondria, dan lisosom. Materi genetik DNA menggumpal sebagai nukleoid di tengah-tengah sitoplasma. Perbedaan sel prokariot dan sel eukariot. Perbedaan yang ada pada sel prokariot dan eukariot sebagai berikut. Jumlah kromosom pada sel prokariotik hanya 1 dan disebut sebagai plasmid, sedangkan jumlah kromosom pada sel eukariotik lebih banyak tergantung pada suspensinya. Keberadaan dinding sel. Sel prokariotik selalu memiliki dinding sel yang kaku dan terbuat dari peptidoglykan atau polisakarida, sedangkan sel eukariotik tidak memiliki dinding sel kecuali pada sel tumbuhan yang terbentuk dari polisakarida. Keberadaan inti sel.
Sel eukariotik memiliki inti sel, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki inti sel membran inti sel. Pun kesimpulan dari presentasi kami ialah sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dan sitoplasma. Juga mengandung organel lain selain nukleus. Organel yang disebut mitokondria misalnya menyediakan energi untuk sel, dan organel yang disebut zat vakuola merupakan tempat penyimpanan pada sel. Seperti jeli yang mengandung campuran buah, sitoplasma sel juga mengandung berbagai struktur seperti nukleus dan organel lainnya. Nukleus merupakan organel terbesar di dalam sel yang berperan penting pada sel sebagai pengendali kegiatan sel. Retikulum endoplasma merupakan organel yang tersusun oleh membran yang terbentuk seperti jala dan berfungsi sebagai saluran penghubung antara nukleus dengan bagian luar sel. Kata prokariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu pro yang berarti sebelum dan karyon yang artinya inti atau nukleus. Tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah nukleoid dengan bagian selnya. Mesosom merupakan pelekukan ke dalam impaginasi dari membran plasma struktur. Terdapat pada membran plasma yang melekuk ke dalam pembentuk organel sel mesosom. Membran plasma merupakan selaput tipis yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Struktur terdiri atas lemak dan protein. Nukleus bahan inti dari bakteri yang tersusun dari DNA yang membentuk kromosom tunggal dan sirkuler. Pada bakteri tentu terdapat DNA sirkuler yang ukurannya lebih kecil dan berada di luar kromosom yang disebut plasmid. Organel-organel yang terdapat dalam sel-sel prokariotik adalah ribosom yang tersusun dari RNA dan protein. Itulah hasil dari presentasi kami. Adapun kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan pada Allah kami memohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.